Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpahan, rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat hadir berkumpul di tempat yang sangat suci barokah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah Nabi yang telah berhasil merobek-robek lambang kekafiran dan berhasil mengibarkan lambang keislaman. Adapun ceramah singkat yang insya Allah saya bawakan pada kesempatan kali ini, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang tak asing di telinga kita, bahwasannya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Namun kita semua maklum, bila ungkapan itu harus kita pahami, bahwa ketika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun terhadap ayah. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi keduanya, serta mencintainya, dan menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri dan menjadikan diri kita sebagai tempat tumpunan hidup orang tua, insya Allah jalan hidup kita akan menjadi lancar, banyak berkah, penuh kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menjalankan roda kehidupan ini akan kita lalui dengan mulus tanpa hambatan sebagai keluarga yang utuh, sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun sebaliknya, ketika kita biasa-biasa saja terhadap orang tua kita, tidak ada perhatian khusus terhadapnya, maka jalan hidup kita pun akan biasa-biasa saja. Karena orang tua merupakan wakil Allah di bumi ini. Jika kita menyepelekan orang tua, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua kita, menentang perintahnya, tidak menghormatinya, sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang tidak memuliakan kedua orang tuanya, maka kehidupan seseorang tersebut akan banyak mengalami penderitaan lahir dan batin dan selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna ala wahni wa fizaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepadamu manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah, bertambah-tambah menyepihmu selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai seorang manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Karena di dalam ayat tersebut seorang ibu sangat berperan penting bagi anaknya. Seorang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita dengan pertaruhan nyawa dan menyepih kita selama 2 tahun. Dan pada akhirnya hanya kepada Allah lah kita kembali. Tetapi bukan berarti kita sebagai seorang anak tidak diwajibkan untuk berbakti kepada seorang ayah. Kita juga harus berbakti. Hanya saja dalam surah Luqman ayat 14 tadi lebih menekankan kepada seorang ibu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua tidak mengenal waktu, baik ketika mereka masih hidup maupun mereka sudah wafat.
Ya, meskipun mereka sudah wafat, bukan berarti kita sebagai seorang anak tidak diwajibkan lagi untuk berbakti. Justru disinilah orang tua kita menanti doa dari anaknya sebagai penolong juga sebagai amal jariah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara ini. Yang pertama, sedekah jariah atau yang disebut dengan amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, maukah kalian kuberitahu tentang dosa yang besar dan terbesar? Maka para sahabat pun menjawab, tentu mau wahai Rasul. Maka beliau berkata, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan apabila orang tua kita telah wafat, maka menangislah kita dengan sepuasnya. Dan apabila tangisan itu berlalu, maka akan digantikan dengan rasa sedih. Dan apabila rasa sedih itu berlalu, maka akan digantikan dengan rasa rindu. Dan ketika rasa rindu itu muncul, barulah kita menyadari bahwasannya betapa menyakitkannya ketika kita harus merindukan seseorang yang telah meninggal. Jadi, pesan untuk kita semua, berbaktilah kepadanya, senangkanlah hatinya, karena jangan sampai kita ingin berbakti dan mereka sudah tidak ada. Jangan sampai kita ingin menyenangkan mereka dan mereka sudah tidak di dunia ini. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita selagi mereka masih ada. Karena ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Mungkin sampai di sinilah ceramah yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.